Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, senang sekali saya akan Saltafuna Diva bisa kembali menemani Anda dalam program Muda Beriman Spesial Ramadan. Sebuah ruang refleksi untuk kita semua, khususnya generasi muda, agar tetap dekat dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika kehidupan masa kini. Di program ini, kita akan berbincang tentang hal-hal dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari pergaulan, perjalanan karir, hingga tantangan media sosial dan pencarian jati diri, yang semuanya kita kupas dari sudut pandang keislaman yang ringan, segar, dan membumi. Sahabat beriman, di bulan yang suci ini, pernah nggak sih kalian kehilangan orang yang benar-benar kalian sayang? Di saat yang lain sibuk memperbanyak amal kebaikan, kita justru sibuk menenangkan hati yang lagi patah-patahnya. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber istimewa yang merupakan bagian dari Sivitas Akademika Universitas Dian Nuswantoro, yaitu Ustazah Aris Puji Purwatiningsih. Selamat datang Ibu Aris. Selamat datang Kansa. Gimana ini Ibu kabarnya? Alhamdulillah Kansa, sehat dan bersemangat Kansa. Perjalanan ke sini gimana Ibu? Aman? Lancar. Lancar ya? Nggak macet kan Ibu? Nggak macet, Alhamdulillah. Nggak hujan juga, nggak terlalu panas juga Kansa. Kalau hujan biasanya macet banget ya Ibu? Iya Kansa. Oke. Beliau akan berbagi tausiah dan perspektif inspiratif mengenai cinta, patah hati, dan kekuatan doa di bulan Ramadan. Bagaimana kita menyikapi perasaan yang ada, mengikhlaskan yang telah pergi, serta menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini sahabat beriman kita masih diberi kesempatan dipertemukan Allah dalam acara yang insya Allah menjadi jalan kita masuk surga ya. Kan saya, karena segala amal kebaikan sekecil apapun asal diniatkan dengan ikhlas akan menjadi amal yang besar di sisi Allah. Oke, kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana mensikapi patah hati gitu ya kan saya. Oke, Alhamdulillah. Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifatnya Allah itu mulazamah, akan tembus kepada yang diciptakannya. Kita kan salah satu ciptaan Allah kan, nggak hanya kepada manusia. Ciptaan Allah itu kan ada binatang juga ya kan saya. Iya, betul. Kita bisa lihat bagaimana seekor induk kucing dari mulai melahirkan, menjaga anaknya sampai bisa berjalan ya kan saya. Ibu itu biasa kan saya kalau ada kucing kampung mau lahiran tuh mesti pada pengen masuk ke rumah ibu, nggak tahu. Kayak nanti udah masuk kita pantau dia mau cari tempat di mana. Biasanya di lemari buku tuh sukanya. Emang kita izinkan di situ karena bersihnya nanti kan gampang kan. Jadi kita kasih kertas bawahnya, biarin dia masuk. Ya Allah kan saya itu jadi kucing ibu itu lahirnya hari Selasa. Ibu ingat kalau kucing lahiran tuh Selasa kan. Kemudian 3 minggu kemudian Hansa anaknya tuh baru benar-benar bisa jalan yang timik-timik kecil itu loh. Itu ibunya tuh hampir 24 jam sehari di dalam rak buku terus nananin, jagain. Anaknya bunyi dikit langsung khawatir gitu kan. Itu adalah salah satu sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada ciptaannya. Kayak kita kan diberi rasa sayang, rasa cinta juga kan. Nah, bagaimana mensikapi rasa sayang dan cinta itu agar sesuai dengan yang dimaui Allah. Kayak kucing tadi sayang sama anaknya. Tapi bagaimana rasa sayang dan cinta kita biar sesuai tuntunan Allah. Allah mentakdirkan laki-laki kecenderungannya sama perempuan. Itu udah alhamdulillah. Kita harus mensyukurinya kan zaman sekarang ya. Kok zaman dulu orang masih kecil udah menunjukkan rasa sayang, rasa cinta pada lawan jenis, khawatir masih kecil. Kok sekarang enggak? Justru kita harus syukuri.
aku normal ya. Iya, karena di zaman sekarang ini kan banyak orang yang malah suka sama yang sesama jenis. Benar, gitu itu kan. harus kita syukuri. Kalau kita ketahuan, kita punya rasa tertarik pada lawan jenis, alhamdulillah dulu. Oke, itu bukan sesuatu yang aib. Itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Tapi bagaimana cara menjaga rasa sayang, rasa cinta itu agar nggak salah arah gampangannya. Oke. Kemudian kita boleh suka orang, kita cinta orang lawan jenis. Allah memberikan Adam dulu kan Nabi Adam cuma sendiri di surga kan. Kemudian gimana caranya nih biar kerasan Adam. Akhirnya Allah menciptakan Ibu Hawa. Sama di dunia ini biar ramai, ada laki-laki, ada perempuan. Terus bagaimana? Kok bukan muhrim, tapi aku udah sayang ya, udah cinta ya. Nggak masalah rasa itu, kita nikmati aja, kita syukuri aja. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai rasa berkat rahmat yang diberikan Allah, rasa sayang, rasa cinta kita kepada lawan jenis menjadi menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Ya, di Islam kan udah jelas. Ya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh pergi bareng, bukan muhrimnya nggak boleh bersentuh-sentuhan. Wong sholat aja batal wudunya kan, bukan muhrimnya yang nggak usah gandeng-gandengan kemana-mana berduaan, perginya rame-rame kan nggak boleh berduaan, nanti yang ketiga setan. Oke, itu kenapa kan harus hati-hati, karena setan itu pintar sekali kan. Setan itu pintar membungkus satu maksiat dalam bentuk sesuatu yang dibolehkan Allah. Itu namanya di ayat Al-Quran tuh, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batil. Ya, jadi setan tuh pintar membungkus sesuatu yang batil, kita menganggapnya itu sesuatu yang baik. Itu pekerjaan setan, memang diberi kemampuan seperti itu di ayat Al-Quran. Misalnya, menghias kebatilan ya, perbuatan maksiat, dosa, dibilang indah. Ya kayak tadi, itu, oh aku kan cuma memperhatikan, ya, curhat kan kasihan, butuh motivasi kita. Tetapi yang curhat lawan jenis, bukan muhrim kita, dan curhatnya maunya WA japri, ya, itu kita kan sudah tahu itu dari awal bukan muhrimku. Kalau mau ngobrol-ngobrol nggak boleh berduaan, walaupun dibungkus. Curhat kan juga gitu nggak kan, Sa? Iya, betul Ibu. Ya. Ya, apalagi sampai baper-baper gitu ya Ibu. Nah, sampai baper gitu kan kita jadi kasihan, kita motivasinya kasihan kok. Anak Ibu juga gitu, kasihan Umi, dia butuh perhatian, Mi, Ibu bilang. Yang wajib memperhatikan anak itu orang tuanya, bukan temannya, ya kan? Yang wajib perhatian itu orang tua, yang wajib mengetahui segala kondisi kita tuh orang tua kita, bukan teman kita. Urusannya apa ya? Apalagi pacarnya. Iya, kita jangan sampai ternormalisasi. Ya, tadi kamu bilang pakai pacarnya kan, pacar sekarang kan merasa bertanggung jawab. Loh, atas dasar apa? Kan belum ada ikatan pernikahan. Kalau sudah ada ikatan pernikahan, baru kita merasa punya tanggung jawab, ya, sebagai istri, sebagai suami. Itu salah satu kepintaran setan tadi, talbis namanya Hansa, mencampur adukkan sesuatu maksiat menjadi seolah-olah kelihatan bukan maksiat. Itu memang pekerjaan setan. Jangan kira setan nggak berperan di situ, menyamarkan cara pandang kita ya. Nggak apa-apa Bu, itu kan cuma sekedar sharing, kasihan kan, kita memberi motivasi. Itu salah satu bentuk talbisnya setan tuh seperti itu. Setan sangat senang, dia kan kreatif juga, belajar juga bagaimana memanfaatkan situasi dan kondisi biar orang menganggapnya itu satu perhatian, padahal setan menuntunnya pada satu maksiat yang namanya zina. Berzina itu kan nggak harus berhubungan badan gitu kan, ya. Berzina itu kan dimulai dari pandangan dulu, ya. Kita nggak sadar, ya. Suatu perbuatan kalau bisa menyebabkan perbuatan yang lain menjadi lancar, itu sudah disebut bagian dari perbuatan itu. Zina itu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, segala perbuatan yang mengarah, yang memperlancar ke arah zina juga bisa disebut sebagai zina juga. Ya, jadi jangan sampai kita terbawa oleh tipu daya setan tadi, Hansa.
Kemudian yang kedua Kansa, misalnya kalau tadi kan tentang zina, yang kedua tentang riba, pinjol, judol, ini masih ada hubungannya ya Kansa, tentang talbisnya setan tadi. Kita melihat pinjol nggak apa-apa ya, aku pinjam nanti aku ini langsung bayar. Padahal yang namanya meminjam itu harus hati-hati juga, meminjam untuk apa. Kita boleh Islam minjam, tapi harus untuk kebutuhan yang mendesak. Kalau nggak mendesak berarti kita mengikuti hawa nafsu kita kan. Iya, Itu sama aja dengan tadi pacaran tadi kan. Ya, apalagi buat minjem, buat beli barang-barang yang cuma menuin gengsi doang. Oke, kemudian ada lagi ya. Jadi kamuflase itu macam-macam bentuknya. Jadi kita harus hati-hati segala perbuatan yang tampaknya positif. Misal belajar bareng nih. Bu, saya kan hanya belajar bareng kok, Bu. Nah, ternyata di belajar bareng itu ada momen untuk berdua-duaan, ngomong yang menjurus-menjurus. Jadi harus hati-hati. Bungkusnya belajar bareng, tetapi isinya ngomong-ngomong yang kurang bagus. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Nah, setelah ini kita akan lanjut tanya jawab, baik nanti dari saya maupun penonton yang ada di studio. Jadi jangan kemana-mana pemirsa TV-ku, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi di Muda Beriman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Aris. Masya Allah, penjelasannya Ibu Aris benar-benar menenangkan ya. Rasanya seperti diingatkan kembali bahwa setiap rasa sakit itu pasti ada hikmahnya ya Ibu. Nah, Ibu Aris, izinkan saya bertanya ya. Di era sekarang ini kan banyak anak muda yang mengartikan cinta itu harus pacaran. Sedangkan di bulan Ramadan ini kan kita harus menahan diri dari lapar dan juga hawa nafsu nih. Jadi pandangan Ustazah mengenai hal tersebut itu bagaimana? Oke, baik Hansa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ramadan itu artinya menahan diri ya Kansa. Menahan dari apa? Yang kelihatan menahan makan, menahan minum dari mulai fajar sampai maghrib. Itu yang kelihatan. Itu lebih mudah ya, karena kita bisa terlihat dengan nyata musuh kita apa ya? Musuh kita ya makanan, minuman. Selama nggak ada makanan dan minuman yang masuk, berarti puasa kita nggak batal kan? Nah, kalau hawa nafsu ini gimana, Bu? Hawa nafsu itu kan nggak kelihatan, apalagi itu perasaan yang dibungkus oleh rasa sayang, rasa cinta tadi yang setan mentalbiskan tadi ya, mengkamuflasekan. Itu kan perwujudan rasa sayang, rasa cinta. Wajar kan perempuan cinta laki-laki, wajar. Memang yang nggak wajar ya yang pacaran itu tadi ya, karena kan belum muhrim. Bagaimana di bulan Ramadan ya, kalau menahan lapar dan haus yang bisa menyebabkan kematian aja kita bisa ya, seharusnya ya itu lebih bisa lagi kita menahan tadi rasa ingin berduaan ya, rasa ingin pergi bareng. Pacaran itu sebenarnya lebih mudah lagi karena itu nggak akan menyebabkan kita mati. Gampangannya, logikanya harus dijalankan dulu ya. Nggak makan, nggak minum, mati. Aku aja bisa. Masa cuma nahan perasaan nggak bisa? Padahal sebenarnya perasaan itu bisa di-manage juga kan. Kita ingin melupakan sesuatu kan bisa kan, asal ada niat kan. Lebih gampang gitu. Ingin melupakan sesuatu ya udah kita cari aktivitas lain yang kita senangi. Tapi kita harus punya kesenangan dulu ya. Jadi jangan sampai perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu menjadi kesenangan kita. Kita harus punya kesenangan yang bukan maksiat. Misalnya Kansa sukanya apa Kansa? Saya suka membaca buku, novel-novel gitu. Oke, alhamdulillah itu bagus Kansa. Kamu udah tahu kan dari dulu sukanya itu kan. Tapi tiba-tiba kenapa rasa sukamu itu bisa kamu singkirkan? Gampangannya demi pergi dengan pacar, itu hanya perasaan yang baru kan. Nah, itu kita harus punya logika berpikir. Aku dulu dari kecil udah bahagia kok dengan baca novel, dengan baca buku. Nggak berduaan sama dia, aku dari dulu udah bahagia. Aku sama mama, sama papa udah bahagia. Kenapa sekarang bahagiaku harus tergantung sama dia? Memang dia siapa? Datang barusan, tiba-tiba hidupku harus aku gantungkan sama dia. Itu logika-logika berpikir seperti itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya kan Kansa, dari kecil yang jagain kita mama, papa, kita seneng bahagia toh.
Ya, kamu senangnya baca novel, dibeliin mamah buku, dibeliin novel, senang bahagia. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu bahagia harus tergantung sama si A, misalnya si Noval misalnya. Loh, Noval itu siapa? Kontribusi apa dalam hidupku? Dari kecil aku nggak butuh dia. Kenapa sekarang tiba-tiba hidupku dikendalikan oleh dia? Kan nggak logik banget kan? Ya, betul. Oke, gitu kan, salah satu caranya gitu. Logika berpikir harus kita bangun dulu. Ya, kita dari kecil bahagia bisa tanpa dia. Kenapa sekarang tiba-tiba aku nggak bisa bahagia tanpa dia? Dia siapa? Iya, apalagi sampai ngelupain hobinya. Iya, hobi yang bagus itu kan bisa meningkatkan kemampuan kamu juga kan. Punya banyak ide dengan baca. Harus selalu berpikir positif gitu terus. Orang Islam tuh harus positif thinking terus karena ada Allah. Allah yang menjamin hidup kita. Ya, dari mulai kita lahir sampai sekarang nggak terjadi apa-apa yang buruk, itu semua yang jagain Allah, jangan salah. Ya, kita harus tenang, bahkan nanti kita sampai mati, sampai di akhirat Allah yang menjamin kita juga, kan tenang kan. Harus kita pupuk pikiran-pikiran positif seperti itu, keyakinan Allah yang akan menyelesaikan semua masalahku. Ya, kayak gitu Hansa. Bisa dengan cara apa Hansa? Belajar dengan ngaji. Ya kan kita bisa kenal Allah, kenal sifatnya Allah kan dengan ngaji kan. Pokoknya dengan belajar, dengan ngaji, sama logika berpikir kita harus kita bangun. Orang Islam tuh harus pintar. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, banyak ngaji. Banyak ngaji, banyak ilmu kan, dan mudah kan. Iya. Kita harus manfaatkan. Oke. Nah, Masya Allah, terima kasih Bu Aris. Dan sepertinya bukan hanya saya juga nih yang merasakan hal ini. Sahabat beriman yang ada di studio juga kelihatan sangat menyimak ya. Bagi sahabat beriman yang ingin bertanya, bisa langsung kepada Ibu Aris. Silahkan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Koirudin Caksono. Saya dari SMK Hidayah. Ingin bertanya, di bulan Ramadan ini saya merasa lebih dekat ke Allah setelah patah hati, tapi takut kedekatan ini cuma karena lagi sakit hati saja. Nah, bagaimana supaya perubahan ini bisa istiqomah, bukan cuma musiman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Gustama, saya dari SMK Hidayah. Ingin bertanya, bagaimana cara menjaga batasan dalam hubungan agar tetap selaras dengan nilai keagamaan, terutama di bulan Ramadan? Baik, terima kasih para penonton yang sudah bertanya, tapi kita tampung dulu nih, nanti akan dijawab saat segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Muda Beriman. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Muda Beriman. Nah, Ustazah mungkin bisa langsung dijawab nih pertanyaan penonton tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hansa. Oke, Bu akan coba jawab ya. Raihan tadi merasa pas selama Ramadan setelah putus cinta, tapi malah hubungan dengan Allah lebih bagus, ngerasa tenang, ngerasa senang. Gimana biar perasaan itu nggak hilang saat setelah Ramadan? Alhamdulillah Raihan, itu adalah bentuk perasaan positif ya. Allah itu, kalau kita ingat Allah saat ini, artinya Allah sedang mengingat kita. Fadkuruni adkurkum. Ya, jadi kalau kita ingat Allah saat ini, artinya Allah sedang mengingat kita. Jangan kira. Jadi kalau kita ingat Allah, langsung harus sadar, alhamdulillah berarti Allah sedang mengingat aku. Ketika kita diingat seseorang, ya kita kan seneng kan, apalagi ini yang mengingat Allah. Berarti semakin kita sering ingat Allah, artinya Allah juga sering mengingat kita. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita merasa tenang, itu artinya ya Allah ingat kita terus. Kita kan seneng kan, jangankan diingat, dibicarakan orang kan seneng kan, apalagi diingat-ingat kan sepanjang waktu. Kok dibicarakan kan hanya waktunya tertentu. Ya itu gimana biar gak hilang Bu? Rasa senang kita kepada Allah itu seperti rasa senang kita kepada orang. Itu butuh kita jaga. Bagaimana biar seseorang tetap sayang cinta kita?
ya berarti kita mengikuti apa yang disenengin dia kan. Kita nggak melanggar apa yang nggak disenengin dia kan. Kita seneng cowoknya seneng perempuan yang pintar, yang bertanggung jawab. Kita mesti akan, aku belajar biar lebih seneng sama aku harus bertanggung jawab biar dia merhatiin aku. Allah sama, Allah tuh suka orang yang seperti apa? Allah suka orang yang sholat, Allah suka orang yang syukur, Allah suka orang yang bersabar. Oke, kita lakukan biar Allah makin senang kita. Nanti nggak hilang Bu setelah Ramadan. Oh tidak, rasa cinta itu semakin lama, semakin dipupuk akan semakin tebal, semakin bisa kita rasakan. Kak kita cinta sama orang kan gitu kan. Semakin kita jaga, kita pupuk, akan semakin sayang kan. Sama dengan Allah, nggak akan hilang. Apalagi ini Allah zat yang abadi. Ketika Allah sudah memberikan rasa sayangnya kepada kita, rasa sayang itu nggak akan hilang. Kayak itu untuk Raihan. Untuk Bustama ya, Bustama bagaimana membatasi interaksi biar nggak berlebihan Bustama atau gimana tadi? Cara menjaga batasan dalam hubungan agar tetap selaras dengan nilai keagamaan. Oke, cara menjaga hubungan. Alhamdulillah ya, anak-anak seumur kalian sudah terpikir bagaimana menjaga batasan ya. Biasanya kan anak seusia kalian pengen melanggar batas. Gimana sih rasanya? Coba kalau melebihi batas ini rasanya seperti apa kan? Rasa penasarannya itu tinggi. Alhamdulillah kalau sudah terpikir bagaimana tidak melanggar batasan itu. Ya, gampang. Aturan Islam itu tidak pernah bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Itu Hansa. Jadi aturan agama Islam tidak akan pernah bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat selama enggak benar-benar berhadapan mentang Allah ya. Di masyarakat misalnya pantasnya jadi anak itu nurut sama orang tua, berbakti sama orang tua. Di Islam juga kan? Iya betul. Oke. Di masyarakat itu kalau pergi misal cewek batasnya maghrib ya, kecuali urgent ya sudah sebelum maghrib pulang. Itu kan di masyarakat kan? Di Islam juga sama seperti itu. Begitu malam tiba itu waktunya kita istirahat kan. Nah, bagaimana kalau pergi dengan lawan jenis? Di masyarakat kan juga saru kan. Main ke rumah cewek, sering main ke rumah cewek padahal bukan keluarganya. Nah, itu ya di Islam ya seperti itu juga nggak pantas. Ya, jadi norma yang ada di masyarakat ya kita ikutin aja. Kita kan nggak merasa terpaksa, sudah biasa kan. Nah, gitu aja. Bustama. Jadi norma yang ada di masyarakat, bagaimana pergaulan yang baik laki-laki dan perempuan, kita patuhi aja, nanti akan sesuai dengan norma yang ada di agama Islam. Mudah, jadi nggak merasa terpaksa. Oke. Mungkin untuk Ibu Aris ada pesan dan harapan yang mungkin disampaikan ke pemirsa TV-ku? Oke, alhamdulillah. Sahabat muda beriman ya nih ya. Jadi sebenarnya sangat tidak sulit kalau kita ingin bangkit dari putus cinta ya. Pertama, kita harus punya kesadaran bahwa yang memberikan rasa sayang, yang memberikan rasa cinta, yang mencabut rasa sayang, mencabut rasa cinta itu Allah, karena Allah yang punya sifat kasih sayang ya. Yang kedua, segala yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Allah yang paling tahu. Kita dari bayi nggak tahu kan caranya makan, minum, memilih sesuatu yang kita senangi, tapi itu semua yang nuntun Allah. Allah tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan yang terbaik. Kalau Allah menjauhkan kita dari laki-laki tersebut, insya Allah berarti Allah sudah menyediakan laki-laki lain yang lebih bagus. Ya, makanya jangan sampai ada kasus bundir juga. Ya Allah, itu keyakinan kita harus positif thinking. Allah lebih tahu dari kita. Ya, Allah Maha memberikan yang terbaik untuk kita. Kita punya Allah, kita hidup punya Allah, kita mati punya Allah. Tenang, Allah kan nggak akan mati kan? Ya, yang hidup terus, yang jaga terus. Ya, kita punya Allah. Pokoknya ada masalah, kita punya Allah, kira gitu. Itu Hansa.
Oke, terima kasih Bu. Mungkin tidak semua cinta yang kita inginkan bisa dimiliki, tapi setiap luka yang kita ikhlaskan dalam doa selalu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Sahabat beriman, tidak terasa kebersamaan kita di Muda Beriman spesial Ramadan ini telah sampai di penghujung acara. Semoga tausiah dan pesan-pesan yang telah kita dengarkan bersama dalam menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan tantangan generasi muda hari ini, iman tetap bisa tumbuh dan menguat asal kita terus mau belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih kepada Ustazah Aris Puji Purwati Ningsih atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada peserta sahabat beriman yang setia menemani kami. Saya akan Salta Funadifa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Muda Beriman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.